Surat Al-Anfal ayat 1. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, damaikan antara orang yang berkelahi, bertengkar, berkonflik di antara kamu. Kenapa diawali dengan takwa, takut kepada Allah? Karena orang yang berkelahi, orang yang bertengkar, orang yang berkonflik tidak takut kepada hakim, tak takut pada polisi, tak takut pada jaksa, tak bisa siapapun bisa mendamaikan. Dasar orang bisa berdamai itu cuma satu, takut kepada Allah. Kalau tak takut kepada Allah tak bisa. Itu mengapa bunyi ayatnya fattaqullah, takutlah kepada Allah. Yang mendamaikan itu pun mesti takut dulu kepada Allah. Kalau tidak, nanti dia akan bercakap kemana-mana. Kalau bukan karena aku yang mendamaikan. Tokoh agama MUI, tokoh adat LAM, Kabupaten Kampar LAK, Lembaga Adat Kampar. Nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Inilah juru damai. Juru damainya ini mesti takut dulu kepada Allah. Fattaqullah, yang mendamaikan takut kepada Allah, yang didamaikan itu juga mesti takut kepada Allah. Fattaqullah, 3. Yang mendamaikan takut pada Allah, yang didamaikan takut pada Allah, barulah terjadi islah. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki, islah, damai. Kalau ustaz diejek-ejek orang, apa yang ustaz lakukan? Saya cari orang ketiga. Saya tak mau nelpon langsung, karena kalau saya nelpon langsung dianggapnya nanti melabrak. Cari orang ketiga, namanya mediator, yang kira-kira dia tidak berpihak ke sana kemari, non blok. Assalamualaikum Pak non blok. Waalaikumsalam. Ini orang ada ngejek-ngejek saya Pak non blok, bisa Bapak damaikan saya sama dia? InsyaAllah bisa Pak Ustaz. Tolong Bapak damaikan sama dia. Saya tak mau datang ke tempat dia, dia pun jangan datang ke tempat saya. Kita cari tempat yang independen. Mana? Masjid. Kenapa Ustaz tidak mau ngajak ke tempat makan? Nanti kan gak enak. Dia merasa gak enak membayari saya pun gak enak membayari dia. Paling enak kita jumpanya di masjid. Itu cara saya. Kalau saya diejek, diolok orang, saya jumpai, tanyalah orang-orang yang berkonflik, berkelahi sama saya jumpai, saya datangi, saya minta mediator. Assalamualaikum Pak non blok. Waalaikumsalam. Bisa Bapak damaikan saya dengan orang ini? Tunggu dulu Ustaz Somad ya, aku telepon dulu dia. Iya. Bapak yang ngejek-ngejek Ustaz Somad? Iya. Ustaz Somad ngajak berdamai. Mohon maaf, jadwal saya penuh katanya. Lama saya termenung. Rupanya ada juga orang yang lebih hebat dari saya lagi. So hebat kali Ustaz Somad ini. Kata dia jadwalnya penuh, tak bisa jumpa sama saya. Saya khususkan Selasa, Rabu, Kamis. Yang mau jumpa silakan. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Pak non blok. Waalaikumsalam. Coba tanya dia sekali lagi. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali. Tanya dia sekali lagi Pak non blok. Aku mau jumpa ini. Oke lah Ustaz Somad. Oke. Bisa Ustaz Somad, bisa. Kapan waktunya? Tunggu. Biasanya kita yang ngasih orang jadwal. Ini kita pula yang disuruh. Iya tak apa-apalah, namanya juga berdamai. Itu maka dasarnya fattaqullah, supaya jangan bangkit ego.
Iyalah, tunggulah. Wah, saya rasakanlah cemana sakitnya nunggu jadwal. Bukan jadwal tausiah nih, jadwal berdamai. Awak yang diejek, awak pula yang minta waktu untuk berdamai, kan? Namanya fattaqullah. Iyalah, tunggu. Tiba-tiba datang WA pagi. Ustaz Somad, silakan datang jam 8 pagi. Jangan lambat. Jam 8 pagi saya sedang berada di Kuntu. Saya dapat WA itu jam 7. Jam 7 dari Kuntu mesti sampai jam 8 ke Jalan Ronggo Warsito. Saya tantang biker subuhan, siapa yang sanggup dari Kuntu jam 7, jam 8 sampai Ronggo Warsito. Saya gas dari Kuntu tuh, pas Ronggo Warsito, pas jam 8. Nah, kayak kalau ada biker subuhan nih mau nantang-nantang, boleh kita tes. Sampai jam 8 saya tanya mediator, mana orangnya Pak Mediator? Tunggu sebentar, ku telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya Pak Mediator? Tidak ada waktu untuk Abdul Somad. Ketawa saya. Katanya jam 8 janji. Aku dari Kuntu nih Pak, udah ku gas sehabis-habisnya, untung tak putus tali gas tuh. Tak ada waktu untuk Abdul Somad, sibuk. Udah 2 kali kan? 3 kali. Minta izin jumpa tuh mesti 3 kali. Yang ketiga itu saya buat surat. Kalau masih mengolok-olok, ku poldakan. Buat surat. Aku Abdul Somad menyatakan kalau masih mengolok-olok, ku poldakan. Begitu juga dulu waktu Johnny Boyok. Antum tulis itu Johnny Boyok. Di editnya muka saya benjol-benjol. Saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, nanti Ustaz Somad kalau Ustaz dipanggil di BAP masuk ke kantor, jadwal ceramah Ustaz, jadwal ceramah khususon ala haziniyah, jadwal ceramah ku off-kan. Nanti Ustaz akan dipanggil ke pengadilan, diperiksa jaksa. Tak apa-apa, yang penting berdamai. Saya mau hidup saya plong, jangan ada fitnah-fitnah. Iyalah Pak Ustaz, kata dia. Akhirnya di BAP saya di Polda. Di BAP masuk Polda. Dari mana Bapak tahu dia menghina Bapak? Dari FB Pak. Ngelihat sendiri. Ada yang saya lihat sendiri, ada yang dikirim orang. Ditanya saya sama orang Polda, tahu Bapak berapa umur Fir'aun? Katanya. Mana saya tahu berapa umur Fir'aun? Jadi Fir'aun itu nggak ada yang tahu berapa umur muminya itu. Umur mumi, tahu mumi kan? Umur mumi itu tak ada yang tahu berapa ribu tahun umur mumi itu. Dipanggil, ini yang cerita orang Polda, dipanggil pakar dari Jepang untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu orang Jepang. Dipanggil pakar dari Eropa untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu juga. Dipanggil pakar dari Amerika untuk memeriksa berapa umur mumi. Tak tahu. Dipanggil polisi dari Indonesia, ketahuan. Diperiksa, mumi itu mengaku umur aku 3000 tahun. Saking hebatnya polisi Indonesia Pak Ustaz. Yang cerita ini Pak Polda, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik Indonesia. Dah selesai BAP, saya pun nanti Ustaz siap-siap aja ditelepon dari pengadilan, ya. Pagi-pagi telepon, Ustaz datang hari ini ke kejaksaan. 2 kali saya datang. Datang yang pertama, lawan itu tak datang. Datang yang kedua tak datang. Udah 2 kali tak datang, saya tak datang. Saya tanya polisi, kenapa dia tak datang Pak? Kabarnya mencret Pak Ustaz. Nah, jadi antum kalau
diejek orang, dibuli orang, jangan diam. Karena diam itu sama orang macam membawa parang. Bawa parang. Orang ini kalau membawa parang, ditakiknya, tahu takik kan? Dicobakannya dulu ke kayu nih. Terasanya lembut, dapatnya batang pisang lembut, itulah diconcangnya terus. Tapi kalau terasa dia keras, berhenti dia. Jadi kalau kita diam, itu kita menyerahkan leher kita untuk disembelih orang. Orang buat dosa gara-gara kita, jangan. Jadi mesti ada hukum. Makanya dalam Islam itu ada akhlak, tapi juga ada hukum. Dalam Islam itu ada budi pekerti, tapi juga dalam Islam ada hukum. As-sinnu bis-sinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, dicucuknya matamu, cucuk juga biji mata dia. An-nafsu bin-nafsi, dihilangkannya nyawamu, hilangkan juga nyawa dia. Wal juruha qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Dari faman afa wa aslaha itu ihsan namanya. An-nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, wal uzunu bil uzuni, wal anfu bil anfi, was sinnu bis sinni, wal juruha qisas, fikih namanya. Jadi lebih tinggi lagi tasawuf ihsan daripada fikih. Gigi balas gigi, nyawa balas nyawa, luka balas luka, fikih namanya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mau berdamai, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biarkan anak kita, murid kita, santri kita menjadi korban bully. Dia mesti melawan, dia mesti bangkit. Kita pun begitu juga. Kalau diejek orang, melawan, tapi tentu dengan cara yang santun, pakai mediator. Iyurida islah fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediator, mesti ada mediasi. Nama perbuatannya mediasi. Nama orang yang memediasi, mediator.